Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranto, dosen prodi S1 Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Saya mengampu mata kuliah dalam semester ini terdiri dari mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah wajib saya mengampu berkaitan dengan metode seperti metodologi ilmu politik. Lalu untuk mata kuliah wajib lainnya, saya juga mengampu pengantaran ilmu politik, sistem kepartaian, dan tata kelola kepemiluan. Nah, untuk mata kuliah pilihan, saya di semester dasar 2022-2023 ini mengampu mata kuliah bisnis dan politik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya mengelola kelas sistem kepartaian. Dalam menjalankan mata kuliah ini, saya akan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Direction, dan Assessment. Nah, apa itu hakikat partai politik? Secara umum, partai politik dalam demokrasi kekinian telah menjadi instrumen penting bagi rakyat untuk berkompetisi dan mendapatkan kendali atas lembaga-lembaga politik yang ada. Tak hanya itu, keberadaan partai politik juga telah mengubah sirkulasi elit politik. Semula, jabatan politik yang didominasi oleh elit tertentu, jadi dari kelompok masyarakat tertentu, kini juga bisa diakses oleh kelompok masyarakat yang lainnya secara terbuka. Nah, melalui instrumen partai politik inilah kemudian di negara-negara demokratis jabatan politik yang awalnya hanya menjadi hak istimewa bagi kelompok masyarakat tertentu, kini juga bisa diakses oleh dan dari semua kalangan masyarakat tanpa melihat stratifikasi kelas sosial yang ada. Nah, di banyak negara partai politik juga digunakan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Bahkan di rezim otoriter, diktator juga ya sekalipun, penguasa berusaha untuk melegitimasi keberadaannya dengan memakai alat partai politik yang tentu saja sudah direkayasa. Oleh karenanya, mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, teori, dan pendekatan-pendekatan dalam menganalisis partai politik yang berkorelasi langsung dengan demokrasi yang ada. Apa kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan ini? Mata kuliah sistem kepartaian membekali mahasiswa dengan konsep dasar tentang partai politik beserta perkembangan teori-teori partai politik, genealogi dan klasifikasi partai politik, serta bagaimana sejarah dan transformasinya. Selain itu, mata kuliah ini juga mengajak mahasiswa untuk memahami relasi antara partai, terutama berkenaan dengan bagaimana partai politik menciptakan koalisi di situasi tertentu dan dengan latar belakang ideologi yang berbeda-beda. Selain mempelajari aspek konseptual dan teoritik tadi, mahasiswa juga akan mampu menjelaskan perkembangan partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia sejak kemerdekaan hingga hari ini. Serta mahasiswa juga bisa mengidentifikasi apa saja yang menjadi persoalan utama terkait dengan keberadaan partai-partai di Indonesia dan keterkaitannya langsung dengan kualitas demokrasi. Materi perkuliahan ini setidaknya akan ditempuh dalam 16 kali pertemuan dengan dua kali untuk UTS dan UAS. Dari ke-14 kali pertemuan dengan mengabaikan UAS dan UTS tadi, perkuliahan ini juga kalau dikategorikan itu terdiri dari dua kategori,
Yang pertama kategori tentang teori-teori kepartaian. Di kategori yang pertama ini akan mempelajari pengetahuan dasar seperti hakikat kepartaian, tipologi partai politik, sistem kepartaian, pelembagaan partai politik, koalisi politik, dan rekrutmen politik. Untuk kategori yang kedua, perkuliahan ini juga akan membahas kehadiran partai politik di Indonesia, mulai dari tema-tema genealogi kepartaian di Indonesia, politik kepartaian di Indonesia, partai politik di pemilu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, partai politik di pemilu setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, partai politik, dan terakhir sentimen anti partai politik di era reformasi. Secara umum, pembelajaran dilaksanakan melalui online dan offline. Terkait dengan metode pembelajaran, saya menggunakan beberapa teknik yang cukup variatif. Pertama, dengan menggunakan metode yang paling konvensional, yaitu ceramah. Yang kedua, di setiap pertemuan saya juga mengandalkan sesi tanya jawab. Saya selalu memberikan pertanyaan yang memaksa mahasiswa untuk mengelaborasi materi yang akan dibahas. Begitupun sebaliknya, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan di setiap sesi perkuliahan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah case study. Saya juga menyiapkan beberapa literatur di setiap pertemuan yang berkaitan dengan kasus-kasus terkini yang akan diulas di dalam kelas. Yang keempat, penugasan individu dan penugasan kelompok. Adapun penugasan yang diberikan akan menjadi bahan diskusi di setiap perkuliahan. Misalnya, mengapa muncul partai politik lokal yang hanya ada di daerah tertentu saja seperti di Aceh. Penugasan ini juga akan dipresentasikan di kelas dari hasil temuan dan analisis yang sudah dilakukan oleh peserta mata kuliah. Adapun sistem penilaian, mata kuliah ini mengandalkan beberapa item di dalam memberikan penilaian. Item yang pertama, 10% dipakai untuk melihat keaktifan dan partisipasi mahasiswa di setiap sesi. 10% berikutnya untuk komponen NNI, mental, moral, dan intelektual. Lalu 20% selanjutnya untuk tugas individu dan tugas kelompok. 25% berikutnya untuk UTS, dan 35% yang tersisa digunakan untuk UAS. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah ini. Berikut salah satu penggalan video jalannya perkuliahan untuk pertemuan yang kedua mata kuliah Sistem Kepartaian di semester Gasal 2022 dan 2023. Selamat menyaksikan. Yang benar itu partai politik itu apa? Untuk partai politik ya Pak? Ya. Menurut saya Pak, partai politik itu suatu organisasi yang dimana yang biasanya elit-elitnya atau kaum utamanya dicalonkan untuk pejabat strategis di negara. Dalam proses pengelolaan suatu negara yang di dalamnya itu yang dilaksanakan melalui pemilu Pak. Proses sarana untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan suatu negara. ya, di dalam proses pengelolaan suatu negara melalui pemilu. Nah, dari definisi ini kemudian kita bisa mengelaborasi sebenarnya partai politik itu apa saja. Nah, ini kalau dia dalam posisi sebagai pemenang, pemegang kekuasaan pemerintah,
Maka ada 3 ya tadi ya. Ya. Artikulasi, agregasi, dan rekrutmen. Kalau dia sebagai pemerintah, maka dia harus melaksanakan Kebijakan. mewujudkan program kerjanya. Oke. Lalu kalau dari sisi agregasinya apa? Melanggengkan dukungan kepada pemerintah. Melanggengkan dukungan kepada pemerintah. Di rekrutmen Mengisi mengisi posisi di jabatan pemerintah. Itu kalau dia di pemerintahan. Lalu kalau dia di oposisi, maka bentuk dari artikulasi politiknya adalah mengembangkan alternatif. Misalnya apa? Kita itu nggak butuh kok pemindahan ibu kota negara kalau hanya karena alasan banjir, ya kan? Masih banyak loh yang bisa dilakukan. Jadi dia menawarkan alternatif kebijakan. Lalu kalau kita lihat dari agregasi dalam posisi oposisi, maka dia ingin mendapatkan dukungan untuk perubahan. Dia nanti membangun apa ya? Membuat memanfaatkan haknya, hak benar pendapat. Ya. Kamu kenapa Jokowi yang kamu pilih menterinya ini, misalnya. Malah hak presiden, tapi ada diskusi-diskusi. Yang ketiga, rekrutmen fungsi partai politik dalam demokrasi. Ada 4. Yang ini yang merah. Ya, menurut Caton ada 4 pilihan di negara demokrasi ya. Yang pertama itu sebagai bentuk artikulasi kepentingan, yang kedua itu agregasi kepentingan, yang ketiga rekrutmen, dan yang keempat mengawasi dan pemerintahan. Jadi kalau tidak ada oposisi, tidak ada partai politik yang menjadi oposisi, berarti sistem demokrasi kita itu tidak baik-baik saja. Kalau tidak ada oposisi, siapa yang mengontrol pemerintah? Semua setuju, ya kan? Soeharto juga begitu dulu. Semua partai harus setuju. Jadi demokrasi yang sehat itu biasanya dia memunculkan partai-partai oposisi. Sama. Oke, ini ya. Nah, Yang kedua, menurut pandangan saya Pak, partai politik untuk negara yang demokrasi menurut saya kurang efektif Pak. Kenapa? Karena setiap partai politik pasti ada pencalonan dari elitnya, dan kita sebagai masyarakat yang hanya menurut, kita didoktrin dan pasti mengikut cara berpikir orang politik, partai politik untuk memilih yang dicalonkan oleh partai politik tersebut Pak. Sehingga demokrasi yang di negara tersebut tidak fair gitu Pak. Tidak ada rakyat yang biasa bisa mencalon, tidak ada elit-elit yang bisa mencalon karena itu disetting oleh beberapa partai politik. Sekian Pak. Nah, saya kira itu nanti teman-teman semua saya paksa untuk menelusuri bagaimana eksistensi partai politik itu yang ada di daerah kita masing-masing. Kita lihat dulunya Indonesia memiliki hanya beberapa partai, Pak. Nah, sekarang kita ketahui ketika sudah lewat zaman kemerdekaan tersebut, Indonesia pun sudah maju dari segi
kepemimpinan dan segala macam, kita melihat perkembangan-perkembangan tersebut seperti banyaknya partai-partai di Indonesia sekarang. Saya ingin mempertanyakan bagaimana persyaratan pembuatan partai tersebut, apa saja persyaratannya, juga bagaimana impact serta efek dari banyaknya partai-partai yang ada di Indonesia kepada masyarakat sendiri. Oke, nah saya tertarik untuk merespon bagaimana impact dari kebanyakan, terlalu banyak partai politik yang ada. Kalau syaratnya itu dia terus berkembang, bisa pemilu itu berubah-ubah. Jadi nanti kita silakan mengelaborasi khusus untuk pemilu 2024 yang akan datang. Karena dia 2019 yang lalu berbeda, 2019 yang lalu berbeda, 2009 berbeda. Nanti kita lihat yang terupdate. Nah, yang menarik itu bagian yang terakhir tadi, dan saya kira saya juga perlu menyampaikan bagaimana sejarah tumbuh dan berkembangnya partai politik Indonesia. Di pemilu pertama pada tahun 1955 itu kita juga banyak partai politik. Itu puluhan juga, puluhan lebih juga. Bahkan ada yang partai politik berbasis lokal, etnis dan macam-macam. Banyak banget. Bahkan untuk calon senator atau DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia saat ini, itu di 1955 itu sudah mengenal calon perorangan. Bahkan ada partai politik yang nama tokoh individu. Etnis Tionghoa punya partai politik sendiri, properti. Yang berbasis nasionalis, kita bisa melihat ada Partai Nasional Indonesia yang dipopori oleh Soekarno, PNI. Ada Partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang berbasis agama, ada yang namanya Masyumi, ya kan? Banyak banget. Jadi secara historis kita memang mengalami banyak partai politik. Lalu pertanyaannya, sekaligus nanti menjawabnya bagian ketiga tadi, efek dari banyak partai politik itu bagaimana? Pertanyaan yang penting kita jawab itu adalah seberapa banyak idealnya partai politik itu ada di Indonesia. Ya, apakah cukup 2 partai, 3 partai, 5 partai, 7 partai, atau sampai 50 partai? Ini yang harus kita jawab. Di Orde Lama kita 40-an lebih partai. Lalu Orde Baru trauma dengan banyaknya partai, karena menurut Orde Baru Soeharto itu banyak partai itu mengganggu stabilitas pemerintahan. Nanti kita lihat kaitannya. Maka Soeharto kemudian memaksa partai politik itu menjadi 3 partai saja. Ada Partai Persatuan Pembangunan nomor 1, lalu ada Golongan Karya nomor 2, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Jadi Soeharto itu memaksa menyederhanakan jumlah partai sebanyak 3 saja. Efeknya apa? Kekacauan, ya. Banyak aspirasi politik yang tidak terakomodir. Teman-teman bayangkan, partai politik yang berbasis agama, Masyumi misalnya, partai-partai berbasis Islam tradisional, modern, belum lagi yang Katolik, Kristen, Protestan, macam itu, disuruh melebur di satu partai politik. Sementara PNI, Marxisme, dan partai politik yang berbasis nasionalis itu
dipaksa melebur menjadi dan bergabung di Partai Demokrasi Indonesia. Maka yang terjadi apa? Ketidakstabilan di internal partai politik itu sendiri. Dan itu memang didesain oleh Soeharto. Supaya apa? Supaya Partai Golkar yang dilahirkan oleh Soeharto itu untuk mengamankan jabatan presidennya tetap stabil, ya kan? Nggak ada kompetitornya ribut terus secara normal. Anda bayangkan, elit politik berbasis Islam tradisional suruh ngomongin dengan Islam modern, PAN dan P3, PKB, PKS. Itu buat Islam. Coba kita lihat PAN, PKB, PKS, P3, tambah lagi Gelora. Umat untuk partai Islam saja butuh 6 partai loh. Belum yang Katolik, Protestan, mungkin butuh 1 atau 2 partai. Lalu Nasdem, Golkar, nggak mungkin bersatu. Surya Paloh itu kan mendirikan Nasdem itu karena ribut di Golkar, dia tidak bisa diajak bergabung di Golkar lagi, maka dia membuat partai politik yang baru. Golkar dan PDI Perjuangan kalau suruh bersatu bisa nggak? Jadi yang berbasis nasionalis pun kita akan tidak membutuhkan 5 sampai 7 partai politik. Coba kita lihat 5 sajalah yang nasionalis. 5. Tambah yang agama Islam lagi 6. Belum yang non Islamnya 7. 5, 6, 13 sampai 14 partai. Ya karena komposisi masyarakat kita, kekuatan kelompok sosialnya memang begitu. Mas Umi, Yusril Iza Mahendra itu orang Belitung, orang Belitung itu. Kenapa dia nggak mau jadi pengurus partai P3 saja? Ya, Islam juga. Nah ternyata nilai-nilai atau ideologi yang ada di P3 dan PBB Mas Umi itu berbeda. Efeknya adalah ketidakstabilan sistem pemerintahan yang terbentuk. Contohnya di tahun 1999 pemilu pertama di era reformasi pasca Orde Baru itu pemenangnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua umumnya Megawati lalu. Yang jadi presiden siapa? Yang jadi presiden Gus Dur. 9 loh. Untuk partai politik itu sendiri ketika mempunyai calon dan calon itu sudah mendapatkan kekuasaan, partai politik tersebut apakah ikut ambil alih dari dalam kekuasaan itu sendiri apa tidak ikut? Kadernya, anggotanya kan yang dia calonkan untuk menjadi bupati misalnya, menjadi anggota DPRD, anggota DPR misalnya kan, dan kemudian terpilih, maka partai politik itu tetap memiliki kontrol pada kadernya yang terpilih tadi, karena mereka punya ADART. Nah, bagaimana cara partai politik mengontrol kadernya yang sudah menduduki jabatan politik tadi di parlemen misalnya kan? Maka kita pernah mendengar istilah fraksi. Nah, fraksi merupakan alat kelengkapan yang ada di badan legislatif yang digunakan sebagai perpanjangan tangan partai politik dalam mempengaruhi kebijakan publik untuk mewujudkan
nilai dan ideologi yang diperjuangkan. Jadi melalui tangan-tangannya itu di fraksi. Nanti kita pernah mendengar, oh fraksi PDI Perjuangan, ya kan, fraksi Golkar. Gitu. Nah itu adalah cara partai politik mengontrol kadernya. Supaya nggak lepas begitu saja. Oke, gitu ya.